Kita akan belajar mengenai hukum 1 Newton. Hukum Newton lah, tidak hanya satu tapi hukum Newton. Nanti hukum Newton itu ada 3. Tak ganti pulpennya, hitam aja lah. Oke. Jadi kita mulai dengan hukum 1 Newton. Oke. Hukum 1 Newton ini menyatakan bahwa resultan gaya-gaya, ya, resultan gaya-gaya yang bekerja nol atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda, maka benda itu akan diam atau bergerak lurus beraturan. Itu maksudnya adalah jika resultan gaya pada suatu benda itu nol, maka benda akan diam atau bergerak lurus beraturan. Nah, hukum 1 Newton ini juga dinamakan merupakan salah satu sifat inersia benda, yaitu apa? Kecenderungan benda untuk mempertahankan geraknya. Apakah kalau diam dia ini berusaha untuk diam, kalau bergerak lurus juga dia akan mempertahankan gerak lurusnya. Nah, kemudian hukum 2 Newton. Nah, hukum 2 Newton ini jadi hukum 2 Newton ini adalah menjelaskan mengenai hubungan antara gaya dan percepatan benda. Jadi hubungan antara gaya dengan percepatan benda. Nah, hukum 2 Newton ini sering dituliskan dalam bentuk persamaan sigma F. Ini seharusnya itu sigma F ini. Ini harusnya itu sigma F. Jadi ini harusnya ada sigma. Sigma itu gini. Nah ini sigma F sama dengan M kali A. Percepatan benda, percepatan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan masanya. Nah, arah percepatan ini sama dengan arah gayanya. Itu adalah hukum 2 Newton. Kemudian hukum 3 Newton ini terkenal juga dengan nama hukum aksi reaksi. Jadi hukum 3 Newton terkenal dengan nama hukum aksi reaksi. Nah, ini gaya aksi akan mendapatkan gaya reaksi yang sama besar tetapi bekerja pada dua benda yang arahnya berbeda. Nanti akan saya jelaskan menggunakan gambar. Nah, ini gaya berat dan gaya normal. Contoh ini adalah misalnya balok yang diletakkan di atas meja. Nah, balok ini memiliki gaya berat W. Nah, ini kemudian gaya normalnya arahnya ke atas. Jadi gaya beratnya arahnya ke bawah. Gaya beratnya arahnya ke bawah, gaya normalnya arahnya ke atas. Gaya berat adalah gaya akibat percepatan gravitasi bumi. Ini gaya beratnya ini. Nah, kalau gaya normal ini adalah ini besarnya sama tapi arahnya yang berlawanan dengan gaya berat ini. Oke. Sebentar. Nah, sekarang ini saya berikan contoh soal di sini. Jadi saya berikan contoh soal. Jadi ini benda ini masanya 10 kg. Ini massa benda 10 kg. Jadi diketahui ya massa benda sama dengan
10 kg. Nah, kemudian F1 ini besarnya adalah min 5 Newton karena arahnya ke kiri. Kemudian yang F2 besarnya adalah 10 Newton. Ini min karena arahnya ke kiri. Nah, ini plus, ini arahnya ke kanan. Nah, sekarang ditanyakan adalah berapakah percepatannya. Nah, tadi pada hukum Newton ini persamaannya tadi adalah sigma F sama dengan M kali A. Sigma F itu apa? Sigma F itu adalah jumlah gaya. Jumlah gaya. Di sini ada dua gaya, yaitu F1 dan F2. Ini F1 dan F2. M itu apa? M adalah massa benda, A itu percepatan. Nah, sekarang bagaimana cara mengerjakannya ini? Ini adalah tadi hukum Newton yang kedua. Ini adalah hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Nah, sekarang kita lihat sigma F itu artinya apa? Tadi sigma adalah jumlah gaya yang bekerja pada benda. Di sini ada dua, yaitu F1 ditambah dengan F2. Nah, gini. Sama dengan M kali A. Nah, F1-nya sama dengan min 5 Newton ditambah F2-nya 10 Newton sama dengan masanya 10 kilogram, percepatannya A. Nah, ini kita selesaikan. Min 5 ditambah 10 ini berarti hasilnya 5, yaitu 5 Newton. Ini 10 kg kali A. Nah, sekarang A-nya berapa? Nah, A-nya gampang. A sama dengan 5 Newton dibagi 10 kg. Nah, berarti besarnya berapa? A-nya ini. Jadi A hasilnya adalah sama dengan 0,5 Newton per kilogram. Nah, ini sama dengan berapa? Ya, sama dengan 0,5 meter per sekon kuadrat. Ini cara mengerjakannya seperti ini. Coba, ada kesulitan? Halo? Halo? Kok menengah kabeh? Halo? Tidak ada, Pak. Ini sudah ngerti ya? Jadi cara mengerjakannya F1. Ini masukkan tadi kan, ini F1-nya sama dengan 5. Kita masukkan di sini. Kemudian F2-nya 10. Ini kita jumlahkan, hasilnya 5. Ini M-nya kita masukkan 10. A-nya ini jangan, karena ditanyakan, kita biarkan. Sehingga A sama dengan ini tadi 5 dibagi 10. Berapa? 0,5 Newton per kilogram. Nah, Newton per kilogram itu sama saja meter per sekon kuadrat. Nah, ini. Oke. Bisa saya lanjut ini? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Angel apa gampang ki? Lumayan, Pak. Nah, wis engko pelajari nang omah. Sekarang berikutnya, ini juga hampir sama. Diagram berikut yang akan memberikan percepatan terbesar pada balok bermassa M. Jadi di sini baloknya masanya adalah M. Ini baloknya masanya M. Jadi ini masanya M, ini juga masanya M, ini juga masanya M, ini juga masanya M. Nah, pertanyaannya adalah
ABC ini yang memiliki percepatan yang paling besar. Jadi percepatannya yang paling besar. Nah, coba kita selesaikan satu persatu untuk gambar A. Gambar A sigma F-nya berapa? Gambar A ini sigma F sama dengan berapa sigma F-nya? Halo? Mic-nya dibuka. Halo? Loh, kok gak ada suara nih? Sigma F untuk gambar A ini karena 10 Newton ini arahnya ke kanan, 12 Newton arahnya ke kanan, berarti sigma F-nya adalah 10 Newton ditambah 12 Newton sama dengan berapa? 22 Newton. Ini sigma F-nya. Nah, sekarang masanya berapa? Masanya hanya diberi menggunakan variabel yaitu M. Nah, percepatannya berapa? Ya A sama dengan ini bisa kita coba ini tak hapus dulu biar ini tak hapus dulu. Oke. Nah, sekarang kan rumusnya tadi begini. Hukum 2 Newton tadi. Hukum 2 Newton yaitu sigma F sama dengan M kali A, ya. Ngerti ya? Nah, sigma F-nya berapa? Sigma F-nya 22 Newton. 22, tak tulis 22 saja, enggak pakai satuan. Ini M, ini A. Berarti A-nya berapa? A berarti 22 dibagi M. Nah, ini jawaban jawaban A. Sekarang kita lihat jawaban B. Caranya sama. Kita cari sigma F-nya dulu. B ini 50 Newton ke kanan, 20 Newton ke kiri. Berarti ini kegedean. Oke, berarti 50 Newton karena kan positif dikurangi 25 Newton. Berarti berapa hasilnya? Hasilnya 25 Newton. Ini sigma F-nya. Lah berarti ini geraknya kemana ini? Ini jelas geraknya karena positif ini bergerak ke kanan. Artinya benda bergeser ke kanan. Sekarang masanya berapa? Nah, masanya sama yaitu M. Nah, sekarang sesuai dengan hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton kita tulis gini, sigma F sama dengan M kali A. Coba ini yang B sigma F-nya berapa? Hah? Halo? Sigma F-nya sama dengan 25. Terus M-nya? M-nya tetap M dibagi A. Sehingga A-nya berapa? A-nya sama dengan 25 dibagi dengan M. Ini jawaban B. Sekarang jawaban C bagaimana? Nah, coba ini saya hapusnya saja. Nah, sekarang jawaban C bagaimana? Coba kita lihat di sini. C yang C ya. Nah, C ini 20 Newton ke kanan, 40 Newton ke kiri. Kita tulis sigma F sama dengan M kali A. Nah, berarti 20 Newton itu berarti positif dikurangi 40 Newton. Ya. Berarti berapa? Nah, ya, nanti ini tak tulis dulu ini M kali A. Ya, gitu ya. Berarti ini min
apa? 20. Min 20 sama dengan M kali A. Nah, maka A-nya sama dengan min 20 dibagi dengan M. Ini arahnya ke kiri. Jadi ini sekarang yang D, nanti saya akan jelaskan kesimpulannya nanti. Ini kita tulis dulu D. D ini berarti sama sigma F. Aduh, mentek bateraiku. M kali A. Oke, tak cepetnya sih, Dek. Sigma F-nya ini 30 Newton ke kiri, berarti ini 30 min 30. Nah, min 15 sama dengan M kali A. Tak cepet no, baterai gua mentek. Ini min 4, 5 sama dengan M kali A. Maka A sama dengan min 45 bagi M. min 45. Raiso malah, aduh. Ki min 4. Tak tidak kena ya. Ya. A sama dengan min, masih kita corek wae, min 45 dibagi M. Nah, sekarang kita bunderane. Ini juga arahnya ke kiri. Nah, ini juga ke kiri geraknya. Nah, yang perlu dicatat ini, walaupun min itu maksudnya hanya menunjukkan arah perpindahannya saja. Nah, ini saya tak bunderi iki. Nah, berarti yang menghasilkan percepatan yang paling besar itu yang mana? Yang A atau B atau C atau D? Yang ini ya. Berarti jawabannya adalah D. Nah, ini jawabannya D ya. Jadi diagram berikut yang memberikan percepatan besar pada balok bermassa M adalah jawabannya D. Ureannya seperti ini. Oke? Paham ya? Oke, paham? Oke. Oke, nanti ini nanti wah, saya akan saya share nanti videonya ini, tak rekam ini. Joko Ader engko mbok delok ineh kena. Nah, ini baterai ku mentek malah ya. Duh, kacau iki. Aduh, kacau, Pak. Iki pahami sik, dipahami dulu. Jadi cara mengerjakan ini dengan menggunakan hukum 2 Newton gitu. Jadi hukum 2 Newton itu yang sering dipakai, hukum Newton yang sering digunakan untuk menghitung itu ya hukum 2 Newton gitu. Kalau hukum 1 Newton itu namanya adalah hukum kelembaman benda. Kalau kedua ini terkait dengan gerak benda, dan yang ketiga adalah aksi reaksi. Tak ulang, hukum 1 Newton adalah tentang kelembaman benda, hukum 2 Newton terkaitan dengan gerak benda, dan yang ketiga adalah terkait dengan aksi reaksi. Oke, tak lanjut ya. Nah, ini sekarang ini ada grafik yang sumbu Y percepatan, yang sumbu X adalah gaya. Lagi gampang ini. Nah, yang sumbu X ini berarti gini. Oke, tak tulis sini aja lah. Oke, sini. Jadi berdasarkan besarnya massa benda adalah titik-titik. Nah, ini kita gampang. F sama dengan M kali A. Gitu ya. Enggak usah pakai sigma. Ini dijicek contoh ini. Kita lihat ini. Iki njajal tak tarik tik. Nah, ini berarti 1, ini kita ambil 1. Nah, ini misalnya 1 untuk yang 1. Ini berarti F-nya 10 ya. F-nya 10 iki lho cah, wis ngene iki tak tulis A, ini A wae, ini A. Nah, A berarti F-nya 10, M-nya ditanyakan. A-nya adalah berapa A-nya? Percepatannya berapa percepatannya?
percepatannya adalah sama dengan ini, berarti aja ini loh, ini adalah F sama dengan 10, ini adalah A sama dengan berapa? 1, ini 1, berarti M sama dengan 10 dibagi 1, berarti berapa? 10 kilogram. Atau misalnya kita mengambil yang ini, iso aja, ini gampang, iki tarik ngene, iki ditarik ngene, wis penceng lah ya. Ini berarti F-nya 60, sedangkan A-nya sama dengan A-nya 6 meter per sekon kuadrat. Berarti ini tak tulis titik B. Ini yang B ini. Berarti F sama dengan M kali A. F-nya 60. M-nya ditanyakan, A-nya 6. Berarti M sama dengan berapa? 60 dibagi 6 sama dengan 10 kilogram. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah A. Oke, ada kesulitan? Tidak, Pak. Oke.